Oke cuy, di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue baru-baru ini nih. Gue baru aja nyobain beli VGA bekas mining. Yep, VGA bekas mining emang cukup kontroversial banget dan banyak pro kontranya juga. Jadi gue pengen ngegambarin aja sih ke kalian kira-kira kayak gimana sih experience rasanya beli VGA bekas mining dan gimana performance dari VGA bekas mining itu sendiri. Sebelum kita mulai videonya, gue pengen disclaimer dulu ke kalian kalau video ini murni pengalaman gue sendiri. VGA yang ada di video ini gue beli sendiri pakai uang gue pribadi dan gak terafiliasi oleh toko apapun. Yes, emang resikonya lumayan besar dan video ini gak bisa gue buat tanpa bantuan dari kalian-kalian semua. Jadi bisa banget bantu support gue dengan cara subscribe channel gue dan bantu like plus komen ya cuy. Sip, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi backstory dikit nih. Beberapa waktu lalu gue emang lagi pengen upgrade VGA PC pribadi gue sendiri. Rencana awalnya gue pengen upgrade ke RTX 3060 aja karena udah cukup banget buat kebutuhan gue untuk editing video 4K. Sambil searching dan lihat-lihat di Tokopedia, akhirnya mulai bermunculan lah yang jual VGA second X mining yang harganya juga miring banget. Ada yang jual RTX 3060 cuma 4 juta pas, ada yang jual RTX 3060 Ti cuma 4,7 juta, dan banyak banget lah pokoknya. Dimana itu harganya bener-bener murah banget cuy. Sampai akhirnya gue nemu satu toko yang menurut gue dia pasang harganya nggak logis banget sih. Dia jual RTX 3060 Ti merek Palit second di harga 4,2 juta. Pas gue cek lagi di deskripsinya tulisannya gini, baru dipakai 2 bulan, no mining karena tipenya LHR. Tapi gue tetap beranggapan VGA ini bekas mining sih karena ngelihat harganya yang gak logis itu. Jadi bisa dibilang seller ini gak jujur. Not a good start. Lokasi seller ini ada di Tanjung Pinang. Dalam hati gue mikir, I think it's a bad idea. Buat kalian yang mau beli elektronik gitu, hindarin pokoknya beli dari Batam, dari Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan daerah-daerah sekitarnya ya, karena terlalu banyak hal sketchy di daerah sana. Singkat cerita, gue juga cuma manusia biasa yang mudah tergiur oleh hal-hal yang too good to be true. Gue sikat lah akhirnya VGA ini, kapan lagi kan bisa dapat RTX 3060 Ti di harga 4,2 juta. Sebenarnya ada satu alasan lagi sih yang paling penting yang bikin gue putusin buat beli VGA bekas mining ini. Tapi nanti aja di akhir video gue jelasin alasannya ya. Oke, akhirnya gue langsung check out aja VGA ini dan putusin untuk sikat aja lah ya. Kesempatan bagus gak datang 2 kali. VGA udah di order, sekarang kita tinggal tunggu pengiriman aja. Dan proses pengirimannya termasuk lama sih menurut gue. Paket baru dikirim 2 hari setelah gue order VGA-nya dan nyampenya juga 5 hari setelah barang itu dikirim. Jadi ya total sekitar 7 hari atau sekitar seminggu gitulah VGA ini nyampe ke rumah gue sejak gue order di Tokped. Bukan pertanda yang baik tapi gue masih positive thinking saat ini. Akhirnya nyampe juga lah paketnya yang berisikan VGA Palit RTX 3060 Ti bekas mining pesanan gue setelah 7 hari. Langsung aja begitu nyampe gue siapin kamera buat rekam bukti unboxingnya, jaga-jaga aja kalau misalnya gue ditipu atau barangnya bermasalah, yang dimana chance-nya cukup gede. First impression gue ketika packagingnya udah kebuka, kelihatannya sih cukup normal aja ya. Paling ada satu lubang kecil di box VGA-nya. Tapi selain itu kelihatannya oke-oke aja. Di sini kalian juga bisa ngelihat kalau barang ini adalah barang dari Singapura, yang bisa kelihatan dari stiker-stiker yang ada di box VGA ini. Yang menarik adalah ketika gue buka boxnya dan pegang pertama kali VGA-nya, satu hal yang gue langsung notice, VGA ini kotor banget, berdebu dan debunya rada aneh cuy, kayak hitam pekat gitu. Pas gue lihat lagi juga heatsinknya kelihatan cukup kotor dan ada bagian case VGA-nya yang kelihatannya agak kendor atau renggang gitulah pokoknya. Tapi gue masih positive thinking aja dan coba gue pasang dulu ke PC gue dan tes nyalain VGA-nya. Dan pas gue nyalain VGA-nya ternyata masih aman kok. Nyala, muncul displaynya no problem, gak ada garis-garis atau artefak yang gak jelas. Good sign, gue agak tenang sedikit. Pas gue nyalain, gue coba cek di CPU ID dan GPU Z dan ternyata bener kok ini VGA-nya RTX 3060 Ti, suhu idle-nya di sekitar 50 derajat.
Agak tinggi tapi masih masuk akal mengingat Vega ini punya fitur Zero RPM fan yang jadi fan-nya nggak muter sampai suhu tertentu. Tapi ada satu hal yang aneh sih di Vega ini. Biasanya kan kalau kalian buka GPU Z atau CPU ID, kalian bisa lihat merek pembuat Vega kalian ya. Misalnya kayak MSI, Asus, atau Colorful. Nah, tapi di Vega Palit X Mining yang gue beli ini nggak ada keterangan merek pabrikan pembuatnya. Yang harusnya kan Palit ya. Tulisan sub-vendornya cuma Nvidia aja. Mungkin dari kalian yang nonton video ini ada yang pakai VGA Palit RTX 3060 atau 3060 Ti, bisa coba deh dicek di GPU Z atau CPU ID. Tulisan sub-vendornya Palit atau Nvidia. Nanti kalian tulis di kolom komentar di bawah ya cuy. Setelah gue cek-cek stats singkat dari Vega ini di CPU ID dan GPU Z, lanjut gue tes Vega ini pakai Furmark buat ngetes performance dan suhu dari Vega ini under load, dan overall masih oke sih. Suhu full loadnya ada di sekitar 78 derajat, mengingat case yang gue pakai airflow-nya emang buruk juga. Oke, setelah tes ini gue cukup lega. Gue berkesimpulan kayaknya aman sih VGA-nya, no problem. Langsung aja gue matiin dulu PC-nya dan gue lepas lagi VGA-nya dari PC gue buat lihat lebih detail lagi dari fisik VGA-nya. Sekalian gue bersihin juga fisik luar dari VGA ini karena cukup kotor menurut gue. Pas gue pegang VGA-nya lagi dan lihat lebih detail lagi, gue makin bingung sih sama VGA ini. VGA ini kotor banget, dan yang aneh itu kotorannya nggak kayak kotor yang biasa gue lihat. Bukan debu pada umumnya yang ada di VGA atau PC kalian pas kotor. Kotoran atau debu yang nempel di VGA ini tuh lebih cocok dibilang kayak residu lengket warna hitam pekat gitu. Hal yang paling mirip yang bisa gue gambarin ke kalian adalah kotoran ini mirip kayak kalau kalian habis bakar-bakaran pas tahun baru dan megang arang yang hitam dan bekasnya nempel di tangan kalian. Nah, kayak gitulah kotornya pokoknya. Gue nggak paham seller ini mining di tambang batu bara atau gimana, tapi satu hal yang pasti, VGA ini pasti udah dipakai lebih dari 2 bulan. Kalian bisa lihat sendiri dari skotor apa VGA ini dari bekas tisu dan cotton bud yang gue pakai buat bersihin VGA ini. Padahal gue cuma bersihin luarnya aja loh, belum sampai dibongkar. Kenapa gua nggak langsung bongkar aja VGA-nya? Karena saat itu kondisi VGA-nya masih ada segel, dan gua mau jaga-jaga aja kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan ada kerusakan, gua masih bisa pakai fitur komplain di Tokopedia. Ada juga subscriber gue yang bilang kotoran yang ada di VGA ini mirip sama oli pas gue posting fotonya. Ya emang rada mirip juga sih kalau dilihat-lihat. Beberapa hari kemudian karena gue gatel dan penasaran, akhirnya gue bongkar lah VGA ini buat ngecek dan mastiin sekalian buat ganti thermal paste-nya juga. Pas gue bongkar, surprisingly mainboardnya masih cukup bersih dan minim debu. Tapi ada satu hal yang aneh, di sekitaran die dari VGA ini dan di sekitar thermal pad-nya ada kayak bekas cairan gitu. Awalnya gue kira air, tapi setelah gue perhatiin lagi dan gue coba pegang, ternyata cairan ini lebih mirip ke arah minyak gitu sih. Setelah gue searching di Google, kesimpulan gue minyak ini kayaknya berasal dari thermal pad-nya. Karena dalam beberapa kondisi, kalau VGA itu dipakai terus-menerus dalam keadaan full load dan suhunya tinggi terus-menerus, thermal pad-nya itu bisa ngeluarin kayak semacam minyak kayak gitu. Terus performance VGA bekas main ini buat gaming kayak gimana? Overall menurut gue performance-nya oke dan gak ada masalah. Performance-nya juga masih normal buat ukuran RTX 3060 Ti. Buat detail performance-nya kalian bisa langsung cek aja ya. Gue udah ngetes dan rekam performance VGA ini di beberapa game.
Kirk. Then you're gonna owe me one. He's a good boy. He just likes to run. Demons won't. Fuck, I take it. Baker, wanna talk? V, been a while? Spin it. What you need? Pepe asked me to talk you up. What, you two shot him? Who was he? I do not know. Who nobodies. Did you kill him? I did what had to be done. Could have died. Never leave me alone again. Alright? All right. I've had to kill people before, haven't you? You're used to it. We do what we must to survive. Animals, I get. Well, gimana menurut kalian? Aman nggak VGA bekas mining ini? Worth it nggak dengan segala resikonya? Menurut gue sendiri, gue cukup beruntung dan dapat VGA bekas mining yang no problem. Jadi dalam case gue ini, VGA ini bisa dibilang worth it. Oh ya, gue juga mau jelasin satu alasan dan sekalian tips juga yang menurut gue cukup penting dan jadi alasan pertimbangan gue untuk mutusin beli VGA bekas mining ini. Hal tersebut adalah VGA ini adalah varian yang LHR atau low hash rate. Kenapa hal ini jadi penting buat pertimbangan gue? Pertama, umur varian LHR itu secara umum lebih muda daripada yang non LHR. Varian 3060 Ti LHR ini baru dirilis bulan Mei tahun 2021 oleh Nvidia. Yang kedua, varian LHR ini juga cukup dihindarin sama miners pada awal-awal rilis karena performance miningnya dibalasin oleh Nvidia. Yang ketiga, kuncian dari LHR ini baru berhasil dibuka oleh para hackers dan miners di bulan Maret sampai April tahun 2022, yang berarti most likely VGA tipe LHR baru dipakai oleh miners at least mulai bulan April tahun 2022. Which kalau kita lihat berarti kemungkinannya VGA LHR ini beneran baru dipakai beberapa bulan sama miners ini di tahun 2022 ini. Jadi kesimpulannya dan tips dari gue, cari VGA yang tipe LHR aja kalau kalian punya nyali untuk beli VGA bekas mining. Sekian analisis bermodalkan nekat gue untuk beli VGA bekas mining. Oke, gitu dulu aja buat video gue kali ini. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini biar kalian gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Tulis juga pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini. I'll see you guys on the next video. Ciao.